Kalau bisa berangkat gelap pulang gelap bro. Udah se-effort itu tapi gak dipromosiin. Aduh, sakit bener. Perih ya. gak sih? Ini kan tugasnya leader untuk menyelesaikan ini. Saya bawahan, saya punya leader. Ntar kalau masih salah, Iya, nanti kalau salah disalah-salahin gimana? Iya. Nah, mungkin ada pemikiran nggak mau show off. Terus Iya. nanti ada kekhawatiran nanti kalau terlampau deket disangkanya penjilat. Nah, Kok ya elah gitu aja jadi pamer gitu. Lu baru kerja gitu aja pamer. Cuma bisa nyelesain satu project aja udah sok banget. beda dengan si Samsul. Si Samsul itu dia kalau datang ada masalah dia cuma minta gimana caranya sama saya. Kira-kira kalau ngomongin promosi dua orang ini punya kans, yang mana yang akan dipilih? halo people, ketemu lagi di podcast.id, tempat ngobrol yang bikin kamu naik level. Bersama saya Ahsanul Bisri. Saya Samsul Hatta dan Saya Zaki. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, Ko ngobrol apa Samsul, ini? kita kali ini mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, Brother Fajar. Yang katanya kayaknya yang punya isu Fajar nih kayaknya. Yang katanya penting ya. Iya, Yang katanya penting tapi penting banget. Penting banget. Apa itu? Apa tuh, Brother ya? Level people pernah gak sih ngerasain kerja tuh rasanya udah mati-matian banget. Kerja bagai kuda. Wah, kerja bagai kuda. Bahkan rasanya nih Mas Fajar kalau dibedah, dikeluarin urat nada itu keluar Apa? PT-nya. PT mengalir maju nama mundur. PT-nya ya. Wah, mengalir ke sanubari. Udah nggak kenal lagi kerja 9 to 5. Apa itu kerja apa 9 tuh to 9 to 5? Kalau bisa berangkat gelap pulang gelap, bro. Udah se-effort itu tapi gak dipromosiin. Aduh, sakit bener. Perih ya. gak sih? Perih banget Rasanya itu tuh di aja. sini. Bukan. Sini ya. Sri mulat. Tapi kan pakai kacamata. Iya. Aduh. Nah, jadi level-level pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Dan itu kayaknya rasanya perih ya, Coach ya? Ya, Perih iya banget. Udah kerjanya lama, terus effortnya udah Iya. sebegitu besarnya. Betul, Tapi betul. ketika itu nama kita nggak pernah masuk di kandidat yang dipromosikan. Betul ya, itu Betul. tiap tahun ya kan ada promosi. Kok kenapa nama saya tuh nggak ada di situ tuh ya? Mungkin dia lupa ngetik kali. Lupa ngetik Sebenarnya ya. kalau dilihat dari fenomena itu tuh apa sih yang masih kurang? Nah, Kan dibilang kerja udah pol-polan, kerasnya udah nggak ada yang kurang. Bahkan yang lain udah pulang, kita belum pulang. Iya. Yang lain nggak meeting, kita meeting. Udah se-effort itu. dikalahkan sama orang ini Mas Fajar yang kayaknya tuh kerjanya biasa-biasa aja, dipromosikan. Itu dia. Ah. Apakah ini perkara ada kedekatan tertentu? Nah, kalau dilihat fenomena itu tuh gimana tuh? Oke. Menarik Coach. Silakan. Seperti biasa. Kita lempar. Oke ya. Silakan Mas Abdul. Saya menunggu. Oke. Nah, jadi gini. Pertama kita coba lihat dulu ya. Promosi itu maksudnya apa gitu ya. Artinya promosi itu bukan hanya tentang promosi jabatan gitu ya. Itu ya. Dia dari jabatan pertama mungkin masuk ke jabatan yang di atasnya gitu ya. Tapi promosi juga bisa banyak hal. Dari misalnya karyanya diperkenalkan, pekerjaannya disampaikan, atau kemudian pekerjaannya itu di-announce ke orang lain gitu ya. Banyak hal lah. Kalau kita lihat konteks luas ya, ini konteksnya luas ya. Nah, tapi memang benar banyak kemudian kalau kita lihat promosi itu dalam konteks promosinya naik jabatan. Nah, sudah kerja keras sebagai kuda, udah kerja belasan tahun mungkin, tapi posisinya gitu-gitu aja. Nah, kita perlu lihat dulu ya, level people, bahwa kalau berbicara tentang promosi itu the faktor yang mempengaruhi promosi itu bukan hanya sekedar kita sudah kerja bagus atau tidak. Oke. Ya, di situ ada ngomongin political di situ, politis di situ gitu ya. Misalnya nih contoh, saya mau angkat si A sama si B nih, saya atasan misalnya, ada si A si B nih, mereka punya kans dua-duanya, tapi ternyata si A ini dua-dua kerjanya secara pekerjaan bagus gitu ya. Tapi si A ini kalau misalnya ditanya
dia cuman fokus pada kerjaannya aja. Kalau si B dia di pekerjaannya, tapi dia tahu bahwa ini juga misalnya dia melihat juga pekerjaan dia hubungannya dengan departemen lain, dengan tim kerjanya yang lain gitu. Itu kan juga berpengaruh gitu. Oke. Contoh itu ya, misalnya berarti kayaknya kalau si A dia belum matang. Secara ilmu sudah bagus, secara knowledge sudah bagus, secara punya kemampuan dia gitu ya, ability-nya sudah bagus. Tapi ternyata mungkin konteks yang lain itu belum oke. Nah itu berpengaruh tuh. Atau political misalnya. Political itu misalnya, kalau saya angkat dia ini orangnya suka bergaul. Temannya banyak gitu ya. Nah kalau misalnya dia yang diangkat, bisa jadi dia menjadi change agent untuk merubah tim teman-teman yang lain. Gitu kan? Nah dia juga bisa punya pengaruh yang luas. Misalnya itu kan political. Masuk dalam konteks politikal ya, bahwa ada manfaat lain selain konteks pekerjaannya saja. Iya. Konteks politikal ya. Ada manfaat lain yang didapatkan, atau ada tujuan lain selain hanya dari tujuan pekerjaan. Itu juga berpengaruh tuh. Nah ada juga misalnya persepsi manajemen gitu ya. Yang tadi aku bilang ya. Kalau kalau persepsinya kalau dia dua-dua sama-sama bagus di pekerjaan, tapi kan ada faktor lain, itu persepsi kan. Gitu. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi. Jadi bukan hanya sekedar kita udah kerja bagus, hasilnya juga oke, sesuai target bahkan melebihi target, bukan hanya itu. Gitu. Tapi promosi itu banyak hal yang kemudian mempengaruhinya. Ini yang perlu diketahui oleh level people mungkin yang selama ini bekerja bagai kuda ya. Nah, bahwa ada faktor lain ketika kita mau dipromosi. Ya. Gitu mungkin. Nah, berarti kalau misalkan gini, kadang kan ada sebagian orang yang berpikir tuh ya gue kerja aja, optimalin aja apa yang gue lagi disuruhnya apa. Iya. Ya udah gue coba optimalin di sana. Saya coba optimalin di sana. Pada akhirnya dia mungkin ada pemikiran nggak mau show off, terus nanti ada kekhawatiran nanti kalau terlampau deket disangkanya penjilat. Nah, kok ya gitu aja jadi pamer gitu, lu baru kerja gitu aja pamer, cuma bisa nyelesain satu proyek aja udah sok banget. Iya. Nah, gimana dengan anggapan itu, Coach? Iya, gini, karena gini. Ini bukan tentang show off atau menjilat gitu ya. Tapi fokusnya kan sebenarnya kita menginformasikan apa yang kita kerjakan dan apa yang sudah berhasil kita lakukan. Oke. Ya kepada siapa? Ya bisa jadi kepada atasan. Yang pertama pasti kepada atasan dulu dong. Oke. Bahwa ini Pak, saya sudah gini sampai di sini. Jadi ada progresnya itu disampaikan. Banyak orang benar kata Bro Fajar tadi, bahwa banyak orang yang kemudian ketika bekerja, ya udah saya kerja aja, udah selesai aja. Saya tuh nggak mau pamer, saya tuh orang nggak pamer. Ini bukan tentang pamer. Ini tentang bagaimana progres kita juga diketahui oleh orang-orang yang bisa jadi terkait dengan itu. Oke. Walaupun mungkin dia tidak perlu tahu, tapi prosesnya kelihatan gitu ya. Tapi perlu disampaikan supaya progresnya jelas. Atasan misalnya, misalnya kita report, dia nggak minta report, tapi kita yang proaktif. Ya, kita kerjain ini, kita buat reportnya, kita sampaikan Pak, untuk ini minggu ini saya coba melakukan ini, dan ternyata dari hasil yang saya lihat ini begini saya berhasil melakukan ini. Nah maka saat ini kita di departemen kita, di tim kita ini sudah berhasil di part ini gitu misalnya. Itu walaupun mungkin ya udah oke, thank you ya. Cuman itu, tapi paling tidak kita proaktif yang kemudian menyampaikan progresnya gitu ya, progres pekerjaan kita, kemudian kita menyampaikan apa yang temuan-temuan kita gitu. Kita yang proaktif untuk menyampaikan itu. Jadi kita nggak kemudian hanya sekedar nunggu nanti kalau dipanggil baru gue jelasin gitu ya. No, bukan begitu. Banyak orang yang begitu justru kan. Mama diam aja ngapain sih? Cari muka banget. Ini bukan tentang cari muka, tapi ini tentang mengkomunikasikan tentang apa yang kita kerjakan supaya diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini ya pasti atasan dong ya. Atau mungkin teman kerja kita yang justru pekerjaan dia berhubungan dengan pekerjaannya kita. Bro Fajar, ini modul udah gue buat ya, gue buatnya sampai sini, ini bagian sini gue ubah nih, ini begini. Nah, dia yang nyanyi nanti kan di panggung kan, tapi kan terkait nih. Aku harus sampaikan, jangan kemudian contoh level people, saya sama Fajar sama Bisri nih misalnya di dalam training gitu ya. Misalnya gue udah buat
modulnya. Ini modulnya. Lu udah biasa bawain kan? Ya, bawain aja. Udah jadi tinggal kasih. Gitu. Itu hasil akhir. Itu kan yang biasanya kan begitu tuh. Nah, tapi sebelum itu misalnya ada perubahan, aku sampaikan, ini progresnya gini ya, ini aku ada rubah di bagian ini begini. Bagusnya gimana kalau menurut lu bawainnya? Oh, itu gini, kalau gini gimana? Nah, itu ada tektokan. Sehingga orang lain juga notice bahwa oh iya, Mas Samsul ini kerja bagus kerjanya, tapi dia terinformasikan bahwa oke, dia sudah sampai di sini, dia begini, kerjaan ini progresnya begini dan seterusnya. Ya. Itu. Jadi bagaimana ini bukan tentang menjilatnya, tapi tentang komunikatif. Ya, komunikatif. Kita komunikatif dalam menyampaikan, dalam mengkomunikasikan pekerjaan kita kepada atasan kita pastinya dan tim kita yang terutama yang terkait dengan pekerjaan kita. Oke. Nah, ada juga hal yang ini juga coach. Sejauh mana mungkin kalau dia mengkomunikasikan apa yang sudah dia kerjakan gitu ya. Sebenarnya sejauh mana sih orang itu jadi pada akhirnya dia udah mengkomunikasikan kerjaannya dan atasannya pun juga ngelihat bagaimana cara dia bekerja gitu ya. Tapi kans dia untuk bisa dipromosikan minimal naik satu level aja dari apa yang dikerjakan saat ini. Kans untuk naiknya tuh bisa berapa persen tuh coach? Kalau lihat dari itu nih, karena karena gini, ada pada akhirnya ada yang mengistilahkan bahwa kalau emang masuk awal jadi pesuruh, biasanya akan sekeren-kerennya keluar tuh jadi leader pesuruh, sekeren-kerennya gitu. Sampai ada gambar kayak gitu. Padahal kerjanya itu udah kalau in case misalkan saya bisa melihat ke fenomena itu kerja udah pol-polan banget dan dia selalu memberikan 100% dari apa yang dia punya, bahkan lebih di pekerjaannya itu. Tapi karena satu dan lain hal, atasan ini hanya melihat di satu sisi bahwa orang ini kan dia punya ada gangguan ini. Ya udah memang dia cocoknya kerja itu aja. Jangan kayaknya dia nggak perlu deh pegang kelompok atau apa. Udah dia itu aja kerjaannya. Nah, di kondisi itu gimana caranya dia juga bisa menunjukkan bahwa dia mampu loh. Kalau untuk pegang kelompok dia bisa loh untuk ngebawain kalau in case kalau di training itu dia bisa loh ngebawain kelas itu, mencairkan suasana. Sejauh mana dia bisa keluar dari orang lihatnya lu cuma ini doang bisanya. Oke. Ini menarik ya. Poinnya adalah ini mungkin kita luruskan dulu ya Bro Fajar Produser ya. Mungkin Bro Fajar juga di episode yang sebelumnya juga sudah sempat bilang kan, atau Bro Fajar sudah sempat bilang kan, poin-poinnya dalam konteks komunikasi kan. Di Level of People silakan akses di episode kita sebelumnya gitu ya, bahwa ini sudah bahas tentang komunikasi. Ini juga terkait. Nah, poinnya poinnya adalah kita tidak fokus pada promosinya dulu di awal. Karena gini, rekan-rekan sekalian, Level Up People sekalian, kalau kita hanya bekerja untuk fokusnya pada bagaimana saya dipromosi, maka kita tidak akan bisa luas manfaatnya. Dan itu bisa jadi kalau memang manajemen melihat atau melakukan penilaiannya secara fair keseluruhannya, bisa jadi kita justru nilainya minus tuh. Atau bukan minus, paling tidak memenuhi syarat lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang ini idealnya ya, kita jadi misalnya taruhlah Level People kita semua jadi atasan gitu ya, jadi manajer atau jadi direktur dalam hal ini. Kita mau ngangkat orang secara benar ya, bukan konteks yang like in dislike dan lain-lain ya. Maka kita kan akan lihat kebermanfaatan dia secara luas. Iya kan? Bukan hanya konteks pekerjaannya. Nah, maka dari sudut pandang ini kalau kita balik lagi ke kita sebagai staff, karyawan yang memang punya tujuan untuk naik level atau promosi gitu ya. Di promosi poinnya kan sebenarnya boleh keinginan untuk dipromosi boleh. Tapi fokusnya bukan untuk dipromosi. Jadi kita ini bedain ya. Keinginan dipromosi itu bagus. Karena kita punya saya punya keinginan, saya punya sesuatu yang mau saya capai, ada tujuannya. Tapi kalau hanya itu justru kita menjadi kurang. Kenapa begitu? Nih saya jelasin. Gini, kalau kita fokusnya hanya mau gimana caranya saya naik di promosi, naik jabatan gitu ya. Hanya fokusnya itu aja.
maka yang kita lakukan itu tidak luas, hanya fokus di bagaimana pekerjaan saya sudah terlihat, bagaimana pekerjaan saya supaya nanti orang bisa notice ini bagus. Fokusnya ke situ, bukan fondasinya yang dibangun, gitu ya. Sehingga apa? Mungkin dia akan melupakan konteks. Pekerjaan ini ternyata berhubungan dengan orang lain. Ternyata pekerjaan ini lihat dampak yang real dirasakan oleh user dari pekerjaannya dia. User pekerjaan dia bisa jadi langsung user eksternal atau mungkin user teman kerjanya gitu. Dia nggak fokus ke situ. Dia fokus semuanya dia kerjakan bagaimana terlihatnya. Jadi fokusnya hanya supaya terlihat bagus, bukan punya kualitas bagus. Itu bedanya ya. Gitu. Nah, kalau kita fokusnya ke bagaimana kita menghasilkan karya terbaik, hasil terbaik, maka itu bisa luas tuh. Hasil terbaik bukan hanya kerjaan ini berhasil atau tidak, tapi bagaimana kerjaan ini yang kita lakukan ini betul-betul berdampak bagi user, dalam hal ini bisa rekan kerja kita, atasan kita, dan membantu mereka juga memudahkan pekerjaan mereka yang lain untuk kemudian berdampak lebih luas lagi. Nah, kalau itu yang kita fokuskan gitu ya, maka akan terlihat tuh kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Semuanya kita kerjain, semuanya kita pekerjaan apa yang dikasih sama dia dikerjain semuanya, bukan kuantitas. Tapi pekerjaannya ini betul-betul berdampak, dan dampaknya bukan hanya konteks dianya doang, tapi konteks luas. Ini dulu ya, level people. Ini dulu yang kita fokusin. Pertama ya, ini bukan berarti ini satu-satunya. Ini pertama. Jadi fokuslah pada apa dampak luas yang bisa kita hasilkan. Nah, baru kemudian kedua, dari situ baru kemudian kita berbicara tentang bagaimana mengkomunikasikannya. Yang sempat dibahas Bro Bisri di episode yang sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana kita kemudian mampu mengkomunikasikannya. Nah, ini yang tadi juga disampaikan Bro Fajar. Mengkomunikasikan itu bukan berarti saya sudah begini, saya sudah begini ya. Bukan hanya saya sudah. Tapi bisa juga minta feedback. Oke. Ke atasan misalnya, Pak, saya sudah ngerjain gini. Menurut Bapak gimana, Pak? Ada ini nggak, Pak? Ada sudut pandang lain nggak? Atau ada perspektif lain nggak, Pak, untuk kerjaan ini? Kalau menurut saya begini. Sehingga level people, ini menarik ya. Banyak kemudian ditemukan staff atau karyawan yang masih level karyawan staff ya, yang kemudian datang ke atasannya, Pak, ini gimana caranya? Atau Pak, menurut Bapak ini harusnya bagaimana? Cuman minta masukan atau minta saran dari atasannya atau minta arahan dari atasannya. Level people kalau sudah, mungkin level people di sini juga ada yang sudah jadi manajer, misalnya sudah jadi leader lah ya. Maka sebenarnya apa yang kita inginkan dari tim kita ketika mereka datang membawa sesuatu? Yang banyak kemudian, ini banyak saya obrolkan juga dengan para leader ketika di kelas, ketemu ngobrol gitu ya. Banyak dari mereka, bahkan kalau bisa saya bilang hampir semua, itu mengatakan bahwa yang diinginkan adalah staf kita datang, ada masalah, ada sudut pandang solusi dari dia, baru dia minta ke kita. Jadi tidak mentah gitu. Iya. Pak Fajar, ini loh, ini kita ada masalah ini Pak, gimana Pak nyelesainnya Pak? Atau saya harus gimana Pak? Itu kan jadi kebebanannya luar biasa, penuhnya semua ke dia kan. Nah, tapi berbeda dengan Pak Fajar, ini saya sudah ini kita udah masalah ini Pak. Nah, menurut saya itu begini Pak. Kita bisa melakukan gini. Nah, tapi saya mohon arahan lebih lanjut dari Bapak Pak. Gimana Bapak melihatnya? Nah, kita sudah ada sudut pandang solusi dari kita, bagaimana menurut kita, dan kemudian kita minta dilanjutkan, dilihat, ditanggapi oleh si atasan kita. Nah, ini kan berbeda. Berbedanya apa? Ketika nanti ngomongin konteks promosi, atasan kan akan lihat. Bro Bisri ini, Mas Bisri ini, kalau misalnya dia ada masalah, dia inisiatif untuk mencari apa kemungkinan solusinya, apa hal-hal yang bisa untuk membuat kita keluar dari masalah ini. Dia cukup kreatif gitu ya. Beda dengan si Samsul. Si Samsul itu dia kalau datang ada masalah, dia cuma minta gimana caranya sama saya. Kira-kira kalau ngomongin promosi, dua orang ini punya kans, yang mana yang akan dipilih? Yang pertama. Karena dia terbiasa mengkomunikasikan sudah dengan pilihan atau opsi-opsi atau perspektif-perspektif yang solutif ya, yang solutif untuk kemudian atasannya, memudahkan atasannya untuk melihat, ya udah sudah ada gini, maka dia sudah bisa memperluas sudut pandangnya atasan juga kan. Iya bisa begitu ya, oke itu bisa, tapi bisa juga begini gitu. Itu yang berbeda ya gitu. Jadi bagaimana kemudian kita hadir fokusnya pada
kualitas kerja kita, sehingga kita nggak kemudian hanya kuantitas saja gitu ya, tapi setiap pekerjaan ada kualitasnya. Dan kemudian komunikasi yang kedua, bagaimana komunikasi kita komunikatif. Kita komunikatif, kita cukup sering untuk tektokan dengan atasan kita. Dalam hal ini bukan hanya minta arahan, tapi kita juga menyampaikan perspektif kita bagaimana. Begitu juga dengan rekan kerja kita yang lain. Gitu. Bagaimana sih? Kalau menurut gua gini, menurut lu gimana? Oh gini. Nah mereka akan lihat seperti itu. Iya. Nah itu ya. Ini menarik nih Coach ya, Brother Fajar sama Coach Samsul. Nah gimana kemudian kalau saya misalnya pakai sudut pandang staff ya, staffannya. Kenapa saya harus menghadirkan solusi versi saya? Ini kan tugasnya leader untuk menyelesaikan ini. Saya bawahan, saya punya leader. Ntar kalau masih salah. Iya, nanti kalau salah disalahin gimana? Nah, itu gimana tuh? Itu overthinking itu kan. Itu kan overthinkingnya kan, gitu kan. Nah, benar. Makanya tadi saya fokuskan pada kualitas kerjaan kita. Kualitas kerjaan kita termasuk perspektif kita, asumsi kita terhadap masalah yang kita lihat. Itu perlu kita sampaikan. Bagaimana menurut kita solusinya? Itu termasuk dari part dari pekerjaan kita. Jadi bukan kemudian kamu buat surat ya, suratnya begini ya, udah buat. Pak, saya sudah buat suratnya Pak, tapi ini kayaknya kurang format, kalau begini kurang oke. Kalau misalnya begini gimana Pak? Kalau misalnya kita buat gini gimana? Salah, nggak apa-apa ya. Sudah berarti tidak, atasan saya nggak mau, nggak apa-apa. Tapi kita sudah mengungkapkan apa yang kemudian perspektif kita terhadap pekerjaan itu. Satu itu. Yang kedua kita juga melatih diri kita untuk bisa lebih kritikal, lebih kritis terhadap sebuah situasi dan lebih kreatif untuk mencari solusi. Jadi ini bukan hanya tentang kita terlihat bagus oleh atasan kita, terlihat oh dia juga punya solusi, tapi kita juga melatih diri kita untuk melihat kalau seperti ini gimana ya. Nah, kenapa begitu? Level up people, kalau level up people kita semua terlatih untuk kalau ada permasalahan nih, kita coba lihat dulu, cari tahu dulu kemungkinan penyelesaiannya gimana. Solusi apa yang bagus kira-kira? Untuk nanti kita sampaikan ke atasan kita, apa yang terjadi sebenarnya. Kita terlatih untuk melihat sebuah permasalahan, sebuah situasi dari berbagai perspektif. Yang pertama, yang kedua, kita terlatih untuk mencari solusi. Yang ketiga, kita terlatih untuk jadi leader. Iya. Kita terlatih untuk menghadirkan berbagai perspektif, berbagai pilihan-pilihan solusi. Kita terlatih untuk melihat konsekuensi di setiap pilihan. Itu leader bukan? Leader kan? Artinya walaupun kita staff, kita sebenarnya melatih diri kita untuk melihat dari perspektif, dari sudut pandangnya leader. Nah. So kalau kita terlatih dengan itu, ketika leader nunjuk kita, maka nunjuknya bukan hanya karena dia suka atau tidak suka, tapi karena memang kita punya, kita sudah mengasah kemampuan kita, kompetensi kita untuk beneran bisa jadi leader. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya tentang dapat kerjaan, selesain, beres. Nah, bukan itu. Tapi bagaimana pekerjaan itu bisa mengasah diri kita juga. Gitu. Iya. Yep. Jadi boleh dibilang cara-cara yang dilakukannya itu mengkomunikasikan, kemudian menyampaikan gitu ya. Itu tuh bagian dari dia sedang mengaktifkan creative thinking, analytical thinking yang kemudian itu sedang memantaskan dirinya menjadi the next leader tanpa dia sadari. Thank you tuh kalimatnya, memantaskan diri, melayakkan dirinya. Melayakkan diri. Dia mengasah dirinya. Betul. Nah, banyak orang yang nggak sadar. Dia sedang melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Leader di atasnya kan sadar tuh ya, Coach ya. Nah, akhirnya kesempatan itu akhirnya datang tuh. Kapasitas bertemu waktu jadilah opportunity gitu ya. Nah, ternyata. Apa tadi rumusnya? Kapasitas ditambah time sama dengan opportunity. Itu ya level people ya. Luar biasa. Memang yang jadi persoalan sekarang adalah rasanya ya keengganan untuk menyampaikan itu sendiri ya sebenarnya. Dari si karyawan menyampaikan minimal mengupdate apa yang sudah dia kerjakan, mengkomunikasikan dan bertanya kembali apa yang bisa dia mudahkan selanjutnya. Karena bisa jadi kalau gua nanya malah dapat tambah PR nih. Minta feedback. Minta masukan. Kalau memang ada yang kurang ya nggak apa-apa. Minta masukan dari atasan. Apa yang kurang dari pekerjaan ini atau dari aktivitas saya, atau mungkin ya 6 bulan sekali. Biasa kan ada performance appraisal ya. Benar. Nah, dengarkan masukan-masukan dari atasan gitu. Kemudian sampaikan perspektif kita. Itu komunikasi itu yang kemudian bisa memunculkan
bisa memunculkan atau bisa memudahkan leader melihat kita ini sudah siap atau belum. Oke. Jadi membangun persepsi Iya. leader tentang kita berarti Yes, ya. betul. Oke. Mulai kelihatan nih bro, Mulai merahnya kelihatan. nih. Iya. Kalau ternyata nih kenapa nggak cundung? Apa itu cundung? Cundung. Nggak kunjung dipromosikan karena kan bisa jadi ya itu tadi. Ya. Ada persepsi yang masih keliru. Betul. Yes. Nah, gue nggak pengen saya nggak pengen nggak pengen jadi seolah-olah menjilat. Padahal lagi-lagi tuh quote and quote bukan menjilat ya, Betul, tapi karena betul. dia sedang mengkomunikasikan apa yang sedang dia kerjakan dengan atasannya dan mencoba untuk meminta atasan dari sudut pandang dia nih apa sih yang masih perlu disempurnakan, begitu kali Coach ya? Nah, kalau saya justru pengen nanya nih sama kalian berdua, menurut Bro Bisri, Bro Fajar, apa sih beda komunikasi yang tadi saya sampaikan itu ya? Karena tadi kan ada konteksnya bisa jadi menjilat gitu kan. Nah, apa bedanya nih kalau dari pakar-pakar komunikasi ini kan pakar komunikasi ya? Framing dulu ya. Benar kan? Pakar kan? Kalau kalian wanita ya bukar ya. Ibu kan. Aduh. Nah, dari pakarnya public speaking dan resonance communication designer ya. Apa bedanya? Tadi mengkomunikasikan aktivitas kita, progres pekerjaan kita, ide gagasan kita dengan menjilat. Ada nggak dalam konteks menyampaikan itu ada bedanya nggak? Iya. Sangat terlihat sih Coach ya. Ya Brother Fajar ya. Gimana? Iya. Wah itu apa? Mode ibu tadi. Pengawas ya. Sangat terlihat kalau tadi yang Coach sampaikan. Artinya kita itu setelah bekerja agar kita tahu juga kualitas kerja kita, kita perlu update juga ke atasan kita, gitu kan. Nah, atasan kita ini bisa memberikan feedback juga ke kita. Nah, tujuannya sebetulnya kan gini, ketika kita terutama bagi level of people yang baru masuk kerja, kan pasti perlu tahu apakah pekerjaan ini sesuai SOP atau enggak, sesuai alurnya atau enggak gitu ya. Nah, kemudian gimana cara mengkomunikasikannya. Nah, tantangannya itu di situ. Nah, ketika kemudian mengkomunikasikan, jadi dia mengerti ekspektasi yang diinginkan oleh atasannya itu kayak gimana. Sehingga dia udah mulai nangkep tuh. Oh, berarti saya itu akan memberikan kontribusi pelayanan kerjaan saya ke atasan saya, stakeholder saya yang levelnya sampai sejauh ini. Untuk saya yang atasan saya punya standar kayak gini, untuk saya ngasih beyond expectation. Nah, maka saya punya gambaran tuh. Nah, tujuannya sebetulnya itu. Nah, yang sering kali orang melihatnya itu sebagai menjilat karena lu bilang aja lu biar dipuji lu biar aja. Kalau yang menjilat sebenarnya kayak gimana? Nah, gini, anggaplah kita jilat sebenarnya gitu. Gini, Komunikasi menjilat itu seperti apa? Misalnya, kalau ini kelihatan banget dia menjilat, bukan report progress atau apa, bukan, dia tuh yang penjilat. Itu kayak gimana sih? Itu kalau saya menangkap dari kata kunci Coach Samsul tadi. Nah, yang dia itu tidak menyampaikan kualitas, tapi menyampaikan saya tuh udah kerja ini keren, bla bla, ngecapnya jago gitu ya. Kualitasnya jauh panggang dari api gitu. Nah, cuman fokus untuk dilihat doang. Terlihatnya pokoknya, bagaimana ya? Pokoknya dimension nih, gue udah kerjain ini. Pas dicek kok gini gitu. Ya. Bro Fajar gimana? Ya kalau dari segi komunikasi, saya tuh sering banget bilang di kelas-kelas komunikasi, resonance communication designer itu, metode komunikasi itu wajib beda. Cara bagaimana kita berbicara itu wajib berbeda. Karena sangat berkaitan dengan siapa audiensnya. Metodenya wajib berbeda. Yang nggak pernah boleh berbeda adalah respect-nya. Even respect-nya ini udah mulai kita beda-bedakan. Ini kan sama atasan harus iya Pak, menizin, siap salah. Terus kalau misalnya sama yang lain, lo kerja gitu aja nggak bisa. Nah, itu akan membawa kecenderungan kita ke tadi tuh, ke kecenderungan yang menjilat tadi. Karena kita sudah mulai membedakan respect-nya. Karena dalam komunikasi metode itu wajib beda. Karena nggak bisa ngobrol sama teman, sama ngobrol sama buah hati di rumah, kan nggak bisa sama. Iya, betul. Ngobrol sama atasan gitu sama ya. Ngobrol sama teman kerja itu juga nggak bisa sama. Karena kenapa? Sama atasan bisa jadi kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung formal, bahasa-bahasa yang
bentuknya adalah inovasi yang kita tawarkan. Tapi kalau sama teman kerja, bentuknya adalah bahasa-bahasa untuk diskusi, bahasa mempertanyakan, bahasa untuk mengkonfrontasi. Itu it's okay banget gitu. Nah, apa yang bisa ngebawa kita kecenderungan nanti ke arah menjilat? Bro Bisri udah clear banget ngejelasin tentang intensi. Ini ngobrol tentang apa? Kalau masih tentang keakuan, cuman pengen untuk dilihat. Saya udah mengerjakan ini. Padahal itu kerja tim misalkan. Plus ada respect yang berbeda. Itu punya kecenderungan ke arah sana. Oke. Gitu. Menarik. Jadi level people, poin pentingnya tadi ya udah disampaikan oleh sudah didiskusikan tadi oleh Bro Bisri, Bro Fajar juga. Saya juga sudah menyampaikan tadi bahwa bagaimana komunikasi itu satu niat dulu berarti ya. Ujung-ujungnya kan niat ya. Lagi ya. Dan niatnya untuk apa nih? Untuk hanya untuk fokus untuk pengen dilihat supaya nanti dipromosi atau apa? Satu diniat dulu. Bagaimana niat kita adalah bagaimana menghadirkan kualitas terbaik dari apa yang kita kerjakan. Yes, benar. Dan kemudian kebermanfaatan yang lebih luas atau yang luas dari apa yang kita lakukan gitu ya. Dan baru kemudian mengkomunikasikan. Yang kedua adalah mengkomunikasikannya. Dan niat, kemudian kualitasnya difokuskan, kemudian mengkomunikasikannya. Tadi sudah dijelasin Bro Bisri, Bro Fajar bahwa ya bedanya kalau tadi yang aku tangkap ya. Kalau menjilat itu ya kita membedakan respect-nya. Gitu ya. Wah, kita seolah-olah terlihat respect-nya tuh luar biasa sekali. Iya. Terlihat ya. Bukan beneran kan. Belum tentu bener tuh. Pura-pura ya pura-pura respect kan. Pura-pura respect. Padahal kalau sama yang lain kita malah tidak terlalu respect, bisa jadi gitu ya. Itu yang kemudian konteksnya menjilat tadi Bro Fajar bilang. Dan Bro Bisri juga tadi sampaikan gitu ya. Ya fokus ke kualitas atau hanya fokus pada terlihatnya. Oke, itu ya level people. Maka pertanyaannya ke level people, tanya ke diri sendiri ya. Ketika bekerja itu niatnya apa? Kemudian waktu mengkomunikasikan bagaimana level respect-nya. Betul. Apakah sudahkah kita melakukan atau meningkatkan level respect kita yang sama antara kita ke atasan kita mungkin ke atasannya atasan, kemudian kita ke rekan kerja kita atau bahkan kita ke tim kita, ke bawahan kita kalau memang kita punya tim di bawah kita gitu ya. Apakah level respect-nya sama? Apakah kemudian pekerjaan kita kualitasnya itu fokus kita di kualitas dan kemudian kebermanfaatannya untuk yang luas untuk orang lain gitu ya, atau memang hanya sekedar yang penting gue terlihat begini, yang penting gue begini, yang penting kerjaan gue beres dan seterusnya. Fokusnya ke aku, keakuannya tinggi gitu ya. Nah, yuk silakan ya level people ya. Sampai kita bahas selanjutnya sambil direnungi gitu ya. Wah, gue masuk ke mana ya gitu ya. Ini kenapa podcast ini kurang ajar sekali. Berani nanya-nanya gue kayak gitu. Betul sekali. Nah, karena memang jadi gini coach. Kalau ngomongin tentang resonant communication itu sendiri di bagian service, kalau kita lagi ngomongin tentang service, akan selalu ada hal yang linear. Organisasi yang excellence akan selalu punya karyawan SDM yang punya personal excellence. Akan selalu. Gak hampir bisa dipastikan akan selalu seperti itu. Kayak kalau misalkan ada satu organisasi yang dia udah berdiri lama nih. Puluhan tahun. Capek dong. Nah, udah capek. Nyonya Menir. Nyonya Menir ya, berdiri sejak 1928. Bagus. Sumpah Pemuda ya. Bagus. Nah, ini ada organisasi secara usia ini udah mature nih coach. Dia udah lama, udah cukup terkenal, tapi kok organisasinya gitu-gitu aja gitu ya. Bisa jadi bukan karena culture-nya, bisa jadi bukan karena CEO-nya, atasannya. Coba cek deh. Orang-orang yang ada di organisasinya sudah menunjukkan personal yang excellence belum? Personal qualities yang baik belum? Karena rasanya bullshit organisasi yang excellence SDM itu bukan SDM yang excellence. Kalau berarti Mas Fajar kalau organisasinya nggak excellent tapi orang-orangnya excellent, mungkin nggak organisasinya itu jadi nggak excellent? Bisa jadi mungkin. Tapi yang akan dilihat adalah orang di dalamnya. Karena kalau kita ngomongin tentang service itu orang mengakses sebuah organisasi jarang banget orang langsung mengatakan organisasi ini keren tanpa dia bertemu atau berinteraksi dulu dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Let's say kalau saya ambil contoh di rumah sakit aja. Kalau
teman-teman level people di rumah juga boleh nanti sambil direnungi gitu ya. Kalau di rumah sakit biasanya tuh indikator nih rumah sakit ini excellence itu apa sih coach? Kan biasanya ini yang sering muncul, kan pelayanannya, terus alat-alatnya, betul. Terus dokternya, dokter spesialis segala macam ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah setiap orang yang ke rumah sakit itu akan mengakses semua itu? Belum tentu. Untuk yang pertama belum tentu. Bahkan kalau misalkan level people di rumah pernah nggak sih ke rumah sakit terus langsung ketemu sama dokter spesialis? Enggak kan? Nah, kalau ke rumah sakit pertama ketemu sama siapa? Ya, Pak security. Perawat dulu di depan. Security pertama. Security kan ya? Iya. Kita belum mengakses alat yang katanya keren itu. Alat mutakhir itu guys. Kita belum ketemu kayak yang katanya dokter spesialis itu. Kita belum pernah ketemu sama perawat yang katanya ramah itu. Belum. Yang pertama kita ketemu adalah security-nya dulu. So teman-teman bayangin deh, ketika ke rumah sakit, kan nggak semua orang yang ke rumah sakit itu emang orang sakit kan ya? Iya. Karena bisa jadi nganter paket. Iya dong. Agak aneh ya. Iya. Tapi iya benar. Paket obat. Atau GoFood kan bisa. GoFood bisa juga perawatnya ya. Iya. Nah, yang menariknya adalah ada saya tuh pernah banget ya training di beberapa rumah sakit. Salah satu rumah sakit ini di daerah Jawa Tengah. Di rumah sakit itu orang datang ke rumah sakit itu bukan untuk mengakses layanan kesehatan ternyata Pak Samsul. Karena di dalam rumah sakit itu ada butiknya. Oke. Dan ada mini zoo-nya. Bayangin deh, rumah sakit ada butik, ada mini zoo. Dan ternyata orang ke rumah sakit itu pengen ke butik. Dia nggak peduli whatever dengan alat-alat keren, nggak pernah peduli dengan pelayanan perawat yang excellence. Dia nggak ngakses itu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ngomongin tentang tadi. So teman-teman ini akan ketemu sama orang di garda terdepan dalam sebuah organisasi. Bayangin teman-teman, organisasi excellence itu nggak punya orang-orang yang di dalamnya juga excellence. Even garda terdepannya. Orang pulang dapat pengalaman yang nggak enak, ketemu sama contoh security tadi gitu ya. Terus dia buat review di social proof, yang diketik itu bukan organisasinya. Yang diketik itu bukan orangnya, organisasinya. Betul. Iya. Emang nih ya organisasi ABC gak jelas pelayanannya, padahal dia baru ketemu satu orang yang ada di depan. Langsung digeneralisir ya. Jadi kalau boleh saya coba simpulkan ya, Bro Fajar, Bro Bisri, dari apa yang tadi Bro Fajar sampaikan, berarti intinya adalah service itu kan tentang rasa ya. Betul. Iya kan. Nah, konteksnya kita kembali lagi ke konteks pembahasan kita bagaimana di promosi tadi gitu ya. Artinya apa? Apa yang kita berikan itu akan mempengaruhi rasa dari atasan kita, dari orang-orang sekeliling kita. Itu kan poinnya kan? Iya, sederhananya tuh kita akan selalu menunjukkan kualitas diri kita sendiri. Iya. Betul. Nah, itu level people. Jadi poin-poinnya adalah ketika kita fokus pada kualitas pekerjaan kita, pada kebermanfaatan kita, kebermanfaatan kita gitu ya, maka yang akan kita berikan tadi value. Benar. Ya, value serta rasa tadi ya, dan kemudian orang akan melihat oh ya, selain pekerjaannya bagus ya, tapi kemudian dia juga menciptakan sebuah rasa tadi ya. Wah happy nih kalau kerja sama bisnis sama Fajar nih. Kenapa? Wah ini begini gitu ya. Walaupun bisa jadi sama orang lain pun, oh ya secara pekerjaan mungkin sama. Tapi bagaimana cara komunikasinya, bagaimana dia menyampaikannya, bagaimana kemudian dia fokus pada bukan terlihatnya tapi kepada kualitasnya, kita merasakan itu semua terkait dengan rasa. Rasa itu yang kemudian kenapa kita bilang like and dislike di dalam organisasi, karena ujung-ujungnya rasa. Betul sekali ya. Jadi kalau kita bilang ini kaitnya mungkin agak luas ya, tapi poinnya karena ngomongin promosi tadi kita nggak bisa lepas dari pasti memang ada like and dislike. Iya. Nah, betul. Penilaian objektivitas dijalankan, tapi subjektivitas nggak bisa lepas. Karena bagaimanapun ada faktor emosional kan, dong gitu ya, dari atasannya, dari rekan kerjanya gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang kemudian kalau untuk promosi itu bukan hanya dilihat dari penilaian atasannya, tapi dilakukan 360. Ya, benar. Ada nih ya, saya nggak usah sebut lah nama perusahaannya ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu lah, saya mengadakan ada pelatihan program ya, bukan hanya pelatihan, program di sebuah perusahaan di mana dalamnya ada 360.
Oke. Ya, tim saya dan tim ya kemudian membuat 360 assessment. Level people yang mungkin belum tahu 360 assessment itu kita menanyakan tentang pendapat dari si pekerja yang memang jadi subjek assessment kepada atasannya, kepada peersnya, teman sejawatnya atau kepada bawahannya. Oke ya. Jadi dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya dari penilaian dia saja gitu. Nah, kemudian ketika disampaikan kan ketemu tuh di ruangan gitu ya. Oke, sekarang yuk silakan semuanya, tapi saya framing dulu ya. Oke, nanti apapun jawaban, apapun yang ada di situ penilaiannya tenang, relax saja, nggak usah kemudian menanggapi dengan respon-respon yang tidak perlu. Kenapa? Karena jawaban-jawaban yang ada di dalam situ adalah jawaban murni yang saya tim yang melakukan asesmen ini tidak kemudian menambah kurangkan. Ada berbentuk nilai, ada berbentuk komentar. Oke. Nah, khusus komentar saya bilang karena jaga benar kan. Nah, ternyata beberapa buka itu cukup shock. Mereka bilang, selama ini tim saya baik-baik saja sama saya, tapi kenapa ini sini kalimatnya pedes-pedes, walaupun nggak ada nama kan, kan itu anonimus ya, nggak ada nama ya. Nah, dilihat begini kok ini pedes-pedes, ada yang begini, dia tuh leadernya begini, atau dinilai sama atasannya. Oh ternyata si ini tuh menurut penilaian saya ini kurang dari begini. Walaupun kalau atasan ketahuan ya kalimatnya kan atasan cuma satu kan. Ini pasti atasan saya nih gitu ya. Nah tapi menarik, kenapa? Karena belum tentu dalam interaksi kita di sehari-hari bisa jadi mereka baik-baik saja. Tapi rasa yang mereka dapatkan, tapi kemudian pengalaman yang mereka dapatkan bersama dengan kita, bekerja sama dengan kita, belum tentu baik-baik saja. Menarik nih. Ini assessment loh ya, hasil data loh ya, yang menyampaikan ini data loh ya, bukan sekedar omongan kita aja kan gitu, tapi data 360. Dan ini bukan hanya di satu perusahaan, beberapa perusahaan kalau 360 ada aja orang-orang yang ketika melihat penilaiannya sendiri shock. Karena dia menganggap bahwa dia sudah baik-baik saja dengan timnya, dengan atasannya, dengan partnernya gitu ya, tapi ternyata dinilai yang tidak, atau dikomentari yang agak tajam. Dari sini level people kan kita bisa lihat ternyata yang tadi disampaikan Bro Fajar, Bro Bisri tadi nyangkut juga nih. Ya, nyambung ya. Biasaan kita bahasa. Nah, nyambung juga nih. Kenapa? Karena tadi yang Bro Fajar bilang, service kita melakukan pelayanan kepada orang lain, kepada rekan kerja kita, kepada tim kita, kepada atasan kita, kan service juga ya. Kan semua terkait dengan rasa. Benar. Gitu. Maka bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana cara mengkomunikasikannya juga ya. Dan kemudian bagaimana kita fokus pada kualitasnya, itu yang menjadi poin yang akan menghasilkan rasa tadi. Iya, betul. Nah, saya jadi ini nih, Brother Fajar sama Coach Samsul jadi penasaran. Nah, karena si promosi ini kan kaitannya sama kualitas dan rasa yang nantinya like or dislike di atasannya gitu ya. Terus gimana caranya kemudian katakanlah saya staff gitu ya, bisa menyampaikan pekerjaan saya dengan baik, dengan optimal, sehingga memunculkan persepsi positif tanpa kemudian orang melihatnya juga menjilat. Oke, menyampaikan berarti betul, ya. Menyampaikan itu kan berarti meresonansikan. Betul. Ya? Meresonansikan itu berarti jawab. Ada formulanya nggak sih? Ada formulanya nggak sih biasanya? Biasanya sih kalau formula itu dikemas menarik sama Coach Samsul. Iya. Jadi gimana Coach formulanya Coach? Formula 4 dong. Lempar. Resonan. Gimana sih pertanyaannya? Gimana cara menyampaikannya? Kita udah kerja nih. Kita anggap udah positif, udah terbaik gitu ya. Terus gimana caranya biar rasa yang diterima betul berkualitas dan nggak memunculkan negatif ke kita, dan orang lain juga ngelihatnya tuh nggak yang lagi menjilat. Emang kita lagi memberikan data pekerjaan yang ya benar gitu. Nah, gimana tuh brother? Oke. Sebenarnya yang pertama adalah kalau dibilang formulanya, patternnya gitu ya, bisa nanti sebenarnya secara lebih lengkap patternnya sama Coach Samsul nih ya. Tapi kalau secara sederhana mulai dari apa yang memang kita kerjakan dulu. Oke, itu satu. Terus yang kedua, kita tentukan dulu nih pemilihan katanya. Asik. Oke, pemilihan kata maksudnya gimana, Mas Fajar? Pemilihan kata gini, kalau misalkan memang ini pekerjaan kelompok, jangan pernah menggunakan kata saya. Oke.
Kenapa? Karena ini pekerjaan kelompok. Yang ngerjain mostly, walaupun di situ ada partnya kita dan kita mau mengkomunikasin partnya kita nih, rasanya akan jadi jauh lebih nyaman gunakan kata kami. Itu dulu. Karena ada sebagian yang, nah ini saya menemukan di apa namanya, ketika kelasnya ini udah masuk kelas pitching misalnya. Kalau kelas pitching terakhir banget ini ada klien salah satu perusahaan minyak. Minyak goreng bukan ya? Bukan ya. Nah, dia ini memang lagi ada apa namanya event inovasi coach. Nah, saya melihat di sebagian peserta itu ketika menyampaikan masalah yang mereka temui, mereka keliru dalam menggunakan kata gantinya. Contoh mereka bilang masalah kami adalah tentang ini. So wajar banget kalau ide yang sedang mereka promosikan pada akhirnya itu nggak dianggap satu ide yang masalah ini tuh genting loh, masalah ini tuh penting loh untuk diselesaikan. Nah, saya selalu bilang ke mereka, ke peserta ini adalah masalah ini dirasain sama teman-teman di kelompok atau satu perusahaan. Satu perusahaan, Mas. Coba ganti kami dengan kita di masalah. Jadi masalah kita adalah adanya kebocoran bla 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 bla. Coba rasanya di gimana? Beda nggak? Iya ya. Di mana letak bedanya? Iya Mas, kalau pakai kita berarti panelis yang ada di depan sana terlibat. Juga, punya masalah yang sama, punya keresahan yang sama. Dan nanti ketika ngomongin tentang ide, baru ngomongin tentang kami. Karena ide itu dari kalian. Supaya kenapa? Panelis jadi punya jarak. Oh, ternyata ide ini adalah dari teman-teman kelompok ini. Temuan mereka ya. Nah, ngomongin tentang bagaimana pekerjaan ini supaya nanti nggak masuk dalam kecenderungan tanda kutip menjadi menjilat. Pertama adalah pastikan yang disampaikan adalah apa yang sudah dikerjakan. Dan yang kedua, lihat pekerjaan ini pekerjaan individu atau pekerjaan kelompok. Kalau memang pekerjaan individu, sampaikan memang boleh banget pakai saya. Pak, di sini saya sudah begini seperti ini. Dan rasanya ketika kita bisa improve. Nah, bagian improve, ajak dia untuk terlibat. Ajak atasan untuk terlibat. Rasanya kita bisa improve di bagian ini sama ini, Pak. Menurut Bapak gimana? Nah, jadi di akhirnya dengan menanyakan bagaimana sudut pandangnya. Persis dari apa yang sudah disampaikan sama Coach Samsul Hatta. Bahwa ini jadi sudut pandangnya dia dengan kita juga sudah punya sudut pandang kita. Itu sih. Nah, cuman kalau misalnya pola-polanya yang nanti lebih clear, rasanya ini akan didalemin karena tadi sudah termention di awal. Halo. Betul sekali. Nah, kalau aku sih lebih ke konteks pengalaman ya, pengalaman dan mungkin apa yang lebih aplikatif mungkin ya. Betul. Yang pertama adalah satu, bangun komunikasi yang luas. Itu sebelum kita ngomongin saya harus report, saya harus progress reportnya, saya harus sering komunikasi dengan atasan saya gitu ya. Bangun juga komunikasi dengan tim lain, sehingga kita nggak kerja sendiri gitu ya. Bangun networking juga dengan teman kita, dengan satu tim itu bangun networking yang kuat, atau dengan departemen lain atau dengan bagian yang lain gitu ya. Satu, bangun networking itu bagus banget, itu kuat banget, harus kita bangun. Kenapa? Karena kalau kita bangun networking yang kuat, kita punya orang-orang tim pendukung yang kuat juga. Di episode ini aliansi. Aliansi. Ada satu apa istilah waktu itu ya kita pernah pakai ya, lupa itu. Nah, itulah pokoknya. Itulah ya. Aliansi ya. Jadi kita punya pendukung yang kuat. Pendukung dalam hal apa? Pendukung dalam hal ketika memang pekerjaan kita baik, mereka juga mau nerima. Dan juga termasuk di dalamnya adalah kita juga minta, kalau ini terkait dengan, kan biasa kalau dalam tim kan teamwork itu kan pekerjaan satu terkait dengan pekerjaan yang lain kan. Iya, betul. Maka kita juga nggak kerja sendiri, kita juga kemudian tetap berkolaborasi. Kita bangun networking kolaborasi yang kuat dengan sesama tim ataupun dengan bagian yang lain gitu ya. Itu dulu level of people ya. Itu kenapa itu penting? Supaya kita bangun juga persepsi mereka tentang bagaimana kita berkolaborasi. Sehingga ketika kita pun nanti naik ke atasan kita, menyampaikan ke atasan kita, mereka tahu bahwa ini memang si Samsul itu memang udah gini, emang kerjanya begitu, emang dia tuh sudah mengkomunikasikan pada kita. Jadi nggak kemudian diem gitu, kemudian hanya, ini dia nggak pernah ngobrol sama kita, tiba-tiba atasan aja kan yang terlihat jelek kita nanti kan gitu kan.
Ya kan? Kenapa kita dibilang menjilat? Karena mereka merasa ada sesuatu yang tidak terkomunikasikan kan? Tidak terlibat ya. Mereka tidak dilibatkan. Ya. Padahal yang namanya tim, satu pekerjaan terlibat atau melibatkan pekerjaan yang lain, Ya. gitu ya. Nah, sehingga kita nggak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Makanya bangun kedekatan, bangun kolaborasi, networking dan kolaborasi yang kuat dengan tim kita maupun bagian yang lain. Sehingga ketika kita sudah bangun networking yang kuat, bangun hubungan yang kuat, rapo ya, bukan hanya relationship. Ya. Rapo itu kan relationship plus intimacy. Ya. Jadi bangun hubungan yang kuat, rapo yang kuat, bangun kolaborasi yang kuat dengan sesama tim. Nah, baru kemudian baru yang kita bahas tadi, ngobrol ke atasan, minta sudut pandang atasan, sampaikan sudut pandang kita dulu. Itu tidak terlihat menjilat oleh yang lain karena mereka juga terkomunikasikan. Ya, Oh betul. iya, ini dikomunikasikan sama Samsul, ini begini. Ya, memang kita juga ya makanya untuk membackup itu ya kami juga mempersiapkan ini sebenarnya. Jadi masing-masing juga akan bisa melihat kita ke atasan itu bukan hanya kita sendiri, tapi juga sudah ada kolaborasi yang kemudian Betul. dilakukan, dan partnya Mas Samsul itulah kemudian dia laporkan ke atasannya. Nah, bisa jadi part yang lain juga akan menyampaikan hal yang sama, gitu ya. Nah, itu dulu pertama, sehingga kita tidak dilihat menjilat oleh orang lain. Dan dalam konteksnya leader akan melihat kesiapan kita, kematangan kita dalam berpikir menghadapi permasalahan. Di sisi kita juga melatih diri kita, mengasah diri kita untuk tadi critical thinking sama creative thinking kita asah, melihat situasi, melihat permasalahan. Kita dulu cari idenya, bagaimana kita kemudian punya pilihan-pilihan ide yang bisa kita lihat, solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan. Masing-masing itu ada konsekuensinya. Yang kalau itu sudah kita siapkan, kita sampaikan kepada leader kita, balik lagi leader kita akan lihat, oh iya dia sudah matang nih, dia cukup baik melihat solusi itu. Tidak hanya kepada leader, kita sampaikan juga kepada tim kita atau kepada rekan kerja kita yang lain. Mereka juga akan lihat, oh iya si Mas Samsul ini punya, dia bisa melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Dia punya pilihan solusi, dia tahu bahwa konsekuensinya ini. Itu juga menjadi masukan buat kita untuk mengerjakan hal ini dan seterusnya. Gitu. Jadi semuanya dapat jatah. Dapat jatah. Terkomunikasikan ya. Tersentuh dalam komunikasi yang kita bangun. Jadi wah, tersentuh dia. Gitu ya level people ya. Iya, Gitu iya. Bro Bisri, dari pertanyaan tadi ya. Iya. Bagaimana supaya kita tidak hanya terkesan menjilat. Ya kalau kita diem-diem aja, kemudian kita hanya ke atasan aja, nggak pernah ngobrol sama yang lain, ya wajar orang lain bilangnya penjilat banget sih, cari muka banget sih, gitu ya. Nggak ngomong sama kita dulu, kan kerjaan itu kan terkait sama kita. Nanti kan gitu Betul. ujung-ujungnya. Padahal untuk penciptaannya sepaket ya. Tanya. Iya. Wah, emang waktu diciptain muka, ente ngantri di mana, bro? So, sebagai penutup di episode kita kali ini, jadi keingetan banget dari apa yang udah kita ngobrolin ini, teman-teman, level up people di rumah, bahwa ini udah ada tentang rasa. Ya. Satu lagi apa tadi, bro? Rasa yang pernah ada? Bukan. Kolaborasi. Kan pokoknya ada rasa gitu ya. Nah, ini tuh pernah banget di quote ini disampaikan sama Carl Buchner, yang dia bilang, they may forget what you said, but they will never forget what you made them feel. Oh. Orang tuh mungkin banget akan lupa sama yang kita omongin, tapi mereka tuh akan selalu ingat sama rasa yang kita hadirkan sama mereka. Wah. Luar biasa. Kok gini? Selebrasi dia. Masa step. So, level people, terima kasih banyak di episode kali ini. Kalau misalkan level people dapat sesuatu hal yang sudah mulai menggelitik di dalam kepalanya, terombang-ambing dan mempertanyakan ke dalam diri, oh saya sudah melakukan itu atau belum ya, teman-teman. Level people, kalau dirasa ini ada manfaatnya, jangan disimpan sendiri. So yuk bagi manfaat ini seluas-luasnya. Share seluas-luasnya. Supaya akan banyak juga teman-teman yang level up-nya bareng, kita bertumbuhnya bareng, naik kelasnya juga bareng. Karena naik kelas sendiri atau naik level sendiri itu nggak asing. Benar. Ya. Bagusnya kita bareng-bareng aja juga rekan kerja kita, semua teman-teman kita untuk sama-sama naik level. Dan juga kalau merasa bahwa konten ini bermanfaat, tolong dong dikasih like-nya supaya kami tahu nih, oh ini juga bermanfaat, bahwa level up people suka gitu ya dengan konten-konten ini, atau ada hal yang memang bisa diambil dari konten-konten ini. Ya, benar Betul banget sekali Sip. ya. Dan kalau jangan mau lupa, tahu, jangan lupa ini coach untuk
subscribe. Betul. Kita nggak maksa loh ya untuk subscribe Nggak maksa ya, Enggak, tapi kan banget gratis. Itu banget gratis ini Itu gitu gratis ya. ini. Jadi Gratis ini. jadi ayolah. Cuma Ayo. kalau enggak ya Ayolah. kebangetan gitu. Satu lah. Ayolah. Oke, sip. Thank you semua level people. Thank you Bro Bisri, Bro Fajar. Yes, Sama-sama. makasih banyak. Kita ketemu Dan di Bro Fajar. episode selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.